Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita ya teman-teman tentang pengalaman menanam pepaya California. Ternyata menanam pepaya itu tidak semudah yang kita bayangkan ya, yang kita lihat seperti itu. Karena saya sendiri sering melihat YouTube seperti ini, sering melihat YouTube dari kawan-kawan, dari teman-teman atau bahkan senior-senior yang sudah ahli di bidang pepaya khususnya California ya, seperti itu. Jadi kita memang masih belajar, baru pertama kali kita itu mengembangkan pepaya, dan ya mungkin semua adalah proses ya teman. Tapi setidaknya kita tahu bahwa intinya menanam pepaya California itu tidak semudah yang kita harapkan, tidak seberhasil yang kita inginkan kan, seperti itu. Nah, jadi saya menunjukkan teman-teman di sini memang tidak banyak ketika kita menanam pepaya seperti ini. Nah, ini sudah berumur kisaran 8 bulan seperti itu ya, 8 bulan, dan banyak yang dikatakan kurang maksimal dan tidak berhasil, dan masih bersyukur juga masih ada bisa yang kita ambil kan, walaupun itu tidak semaksimal yang ekspektasi awal seperti itu ya. Jadi apa saja sih faktor kendalanya ya teman-teman? Di sini saya sedikit menceritakan ya teman. Oke, saya perlihatkan tentang hasil ataupun tidak berhasilnya ketika menanam pepaya California ini. Nah teman-teman, ini adalah lahan memang yang tidak terlalu luas ya. Mungkin kalau di ukurannya mungkin setengah hektar lebih, ya setengah hektar lah mungkin, seperti itu ya. Dan di sini sebenarnya muat 400 pohon, dan pada saat itu kita sendiri awalnya memang tidak planning atau tidak berencana secara maksimal untuk menanam pepaya California. Hanya pas kebetulan habis menanam sayuran dan lain-lain, itu kan kurang maksimal. Nah, ada tawaran dari teman-teman ya, dari orang sekitar sini yang mencoba menanam pepaya ini gitu kan. Jadi lahan memang sudah ada harusnya seperti itu, tinggal kalau nanam pepaya kan tinggal ngelobangin saat itu ya, karena memang bekas tanaman lain ya, seperti itu. Nah, dengan hal itu kita langsung mencoba ya, karena tidak nyemai sendiri. Akhirnya ada tawaran beli bibit pada saat itu sekitar harga 2000-an ya per bibitnya, per pohon yang masih kecil itu. Nah, dengan itu kita juga kemudian langsung lobang. Jadi tidak tahu dasar awalnya, hanya kadang panduan di YouTube sendiri seperti itu, kadang-kadang hanya melihat seperti itu. Nah, ternyata memang dari kendala awal itu memang sudah banyak ya. Pertama dari itu, yang kedua di sini karena ya teman-teman bisa lihat di daerah sini tuh masih, artinya masih banyak pohon-pohon yang artinya pohon-pohon yang masih rimbun ya di sekitarnya, sehingga ini menjadikan banyak hama, termasuk salah satunya adalah monyet ya teman, hama monyet seperti itu, atau kera ya. Di sini banyak sekali. Nah, pada saat kita nanam awal ini sudah banyak dimakan kera. Tadi pucuknya ini contohnya ini kan, jadi pucuknya duduk habis seperti itu dan nunggu tunasnya. Nah, akhirnya ya mau nggak mau gitu kan, tetap kita rawat. Nah, kemudian berikutnya di pucuk-pucuk ini sempat terkena kuning ya teman-teman. Mungkin karena di sini tanah atau unsur haranya atau zat asam tanah ini kita tidak mengukurnya dulu pada saat itu, jadi kita tidak tahu seperti ini. Nah, sehingga pada saat itu kenalah pucuk-pucuknya itu kuning dan keriting. Ini alhamdulillah walaupun tidak maksimal, akhirnya berdampak pada buahnya ya. Ini kurang maksimal seperti ini. Dan setelah itu ya teman-teman, akhirnya ini tuh setelah kena kuning daunnya gitu kan, kuning daunnya, kemudian keriting di pucuk-pucuknya itu masih ada contoh seperti itu. Dan akhirnya kena marau juga, panas yang agak lama seperti itu, sehingga membutuhkan hal yang ekstra ya untuk kita itu, hal yang ekstra. Dan
ya akhirnya seperti ini ya teman-teman. Ini kekurangan unsur hara atau tidak, saya juga tidak tahu. Yang penting kita sudah berusaha karena memang awal ya, awal menanam. Jadi seperti ini, banyak sekali hal yang tidak kita inginkan seperti itu ya. Nah jadi dari pembelajaran di sini, yang pertama itu ternyata kita kembali lagi ke bibitnya ya teman. Jadi bibit awal itu kita kan mengharapkan pepaya-pepaya yang artinya yang lonjong ya, yang lonjong-lonjong seperti ini. Tetapi ternyata kebanyakan juga akhirnya tumbuhlah besarnya pepaya-pepaya yang bulat-bulat seperti ini. Nah ini kan kurang bagus di pasaran ya seperti itu. Nah ini bisa kita lihat ya teman. Walaupun kita berusaha untuk memaksimalkan mungkin, artinya dari lahan, dari apa kita rawat dan kita pupuk seperti itu, walaupun mungkin tidak sebaik para senior-senior yang udah lama menanam, tapi setidaknya kita berusaha ya teman, karena ini juga proses belajar kan seperti itu. Dan ini kita bisa lihat kan dari buahnya ini kan, dari sini ada gitu kan, kemudian terputus. Nah nggak tahu nih di atasnya ini seperti ini. Jadi ini banyak sekali terjadi seperti ini. Mungkin hanya teman-teman yang biasa menanam ini yang tahu ya. Resiko kita hanya belajar mungkin untuk kedepannya agar lebih baik lagi ya ketika kita itu menanam pepaya California. Nah ini teman-teman. Nah mungkin kalau di atas ini pohonnya pohonnya atasnya pucuknya masih bagus ya, tapi tidak tahu nanti perkembangannya. Nah contohnya seperti ini, dia akan habis ya. Dia akan habis setelah satu ini kan banyak gitu kan. Di sini kosong kan, kosong, kemudian di atasnya. Nah, ini banyak sekali yang seperti itu ya teman. Jadi terputus nih. Di atasnya ini kan terputus kan. Jadi tidak terus gitu kan. Dan buahnya ini kan sudah diambil 2-3 kali ya teman, untuk petikan ya. Nah, jadi bisa kita lihat. Nah, ini adalah pembelajaran ya teman. Artinya di sini saya menunjukkan untuk kita proses belajar bahwa menanam pepaya itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kalau pas jadi itu kan lumayan seperti ini, tapi ini juga keputus ya teman. Di sini kan banyak ya seperti itu dompol, terus di sini airnya kosong ya seperti itu. Nah, itu banyak terjadi ya seperti ini, kita bisa melihatnya. Ini kan, ini ada buahnya sini akhirnya terputus, tidak tahu di ujungnya sendiri. Nih di depan kita ini seperti ini. Ini sangat ya menurut saya lumayan gitu kan. Nah ini agak-agak rapat juga tuh. Dan banyak teman-teman yang mengalami kendala, masuk ini juga ini. Nah oke ya teman-teman, jadi itu sedikit cerita dari saya tentang pengalaman ketika menanam pepaya California. Intinya kita itu memang harus benar-benar menggeluti, dan kalau baru sekali pertama atau mungkin ini sebuah pengalaman yang berharga, walaupun gagal, tapi intinya kita bisa belajar banyak dari sini, dan mungkin bisa cari referensi yang lain juga ya, sehingga nantinya kalau kita nanam lagi tidak seperti ini. Sebenarnya kita sudah menyiapkan lahan juga ya teman, menyiapkan lahan buat yang berikutnya, tapi ini kan karena cuaca di sini itu kan agak banyak panasnya, belum hujan, jadi belum berani. Dan saya kemarin belajar juga untuk bikin benih, ternyata masih gagal juga teman, karena benih sendiri ternyata masih gagal. Ini kan pepaya bulat, harapan kita kan pepaya lonjong ya, seperti ini tuh, banyak yang bulat. Oke teman-teman, jadi itu sekedar cerita dari saya, dari kami, pengalaman pertama menanam pepaya atau kates, di bahasa sini gedang ya, bahasa Lampung itu gedang, bahasanya pepaya California. Oke, terima kasih ya teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan dan video-video berikutnya.